Ya selalu ya dimanapun berada. Salam kenal, saya Mei di sini sebagai product trainer dari tim Sevima yang akan membantu untuk memberikan pemaparan terkait dengan sistem akademik yang nantinya akan rekan-rekan mahasiswa gunakan selama perkuliahan seperti itu. Jadi goals kita nanti adalah harapannya dari rekan-rekan mahasiswa bisa mengoperasionalkan aplikasi tersebut mulai dari untuk proses pengambilan KRS, kemudian yang nantinya juga bisa dilakukan proses pembayaran, hingga nanti proses konsultasi dan juga pengajuan tugas akhir seperti itu. Nah, untuk sesi pelatihan pada pagi hari ini akan kami bagi menjadi dua sesi. Yang pertama nanti adalah sesi pemaparan terlebih dahulu, dan kemudian nanti akan diikuti untuk simulasi teknis di dalam aplikasinya, yaitu di sesi kedua, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu gitu ya, jadi langsung saja kita masuk ke dalam sesi yang pertama, di mana itu adalah untuk pemaparan atau sosialisasi mengenai aplikasi Sevima Platform itu tadi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, oke. Ya, jadi ini adalah rekan-rekan mahasiswa yang nantinya akan kalian gunakan gitu ya selama proses perkuliahan di Universitas Widya Gama Malang, seperti itu. Nah, yang pertama sendiri, jadi buat teman-teman yang masih belum tahu Siakat itu apa, atau mungkin kalau di sini kita menyebutnya Siakat Cloud itu apa, jadi Siakat Cloud ini merupakan sebuah sistem informasi akademik sesuai dengan namanya ya, SIAKAD, yaitu singkatan dari Sistem Informasi Akademik. Dimana kalau untuk Siakat Cloud itu sendiri, kita saat ini berbasis cloud teman-teman gitu ya. Jadi nanti tujuannya dari Siakat Cloud ini itu adalah untuk menunjang proses perkuliahan kalian dan juga untuk administrasi di dalam perguruan tinggi. Sehingga mungkin yang biasanya dilakukannya masih secara manual, nanti semuanya sudah bisa kita lakukan dengan online, seperti itu. Nah, berikutnya untuk tujuannya itu sendiri adalah, jadi sebetulnya Siakat Cloud ini tuh digunakan oleh Bapak Ibu dosen juga gitu ya, dan juga Bapak Ibu admin. Nah, cuma untuk sesi pagi hari ini adalah nanti kepada mahasiswa. Jadi tujuannya sendiri nanti dari rekan-rekan mahasiswa bisa mengetahui informasi akademik kapanpun dan dimanapun. Jadi semisal dari rekan-rekan mahasiswa butuh kayak cetak nilai atau misalkan mau melihat nilai, rekan-rekan udah nggak perlu ke kampus lagi. Tapi cukup dari aplikasi, nanti kalian sudah bisa cek nilainya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah dari rekan-rekan mahasiswa bisa melakukan operasional secara online. Operasional di sini itu adalah mulai dari pengambilan KRS, kemudian pembayaran tagihan, hingga nanti proses-proses lainnya, seperti itu. Kemudian untuk fitur-fiturnya sendiri yang nantinya akan kalian dapatkan dan bisa digunakan selama proses pembelajaran adalah yang pertama yaitu ada fitur KRS, di mana fitur KRS ini nanti itu kita gunakan untuk mengambil kelas kuliah yang sudah ditawarkan oleh Bapak Ibu admin gitu ya. Jadi nanti biasanya kalau di awal semester itu kan kita ada proses KRS-an ya teman-teman. Nah, nanti kalian melakukan hal tersebut di dalam aplikasinya seperti itu. Kemudian ada fitur konsultasi online. Jadi kalau untuk fitur konsultasi online di sini nanti adalah antara mahasiswa dengan Bapak Ibu dosen pembimbing akademiknya gitu ya. Jadi nanti dari rekan-rekan mahasiswa bisa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya rekan-rekan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah notifikasi jadwal. Jadi, di dalam aplikasi Sevima Platform ini, kalian bisa melihat jadwal perkuliahan kalian hanya melalui beranda saja. Jadi nanti di halaman beranda sudah akan kelihatan hari ini itu misalkan nanti ada pertemuan kelas apa, misalkan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah KHS ya. Jadi kalau untuk KHS di sini nanti kalian dari rekan-rekan mahasiswa itu bisa melihat hasil nilai perkuliahannya ya. Jadi nanti nilai kalian yang selama satu semester itu bisa dicek pada menu KHS ini seperti itu. Lalu berikutnya adalah untuk pembayaran tagihan gitu ya. Jadi kalau untuk pembayaran tagihan ini nanti dari rekan-rekan bisa langsung melakukan dari aplikasi.
di mana nanti akan kami fasilitasi menggunakan virtual account. Cuma nanti kalau khusus untuk yang saat ini berjalan, itu pembayarannya masih menggunakan skema lama ya teman-teman gitu. Jadi nanti bisa langsung transfer ke petugas BTN yang di kampus gitu ya, atau juga nanti bisa transfer melalui ATM dan sebagainya. Lalu yang terakhir nanti ada fitur pengajuan untuk tugas akhir, di mana nanti ini khusus untuk rekan-rekan mahasiswa akhir ya, gitu. Jadi nanti kalian bisa mengajukan proposal ataupun tugas akhirnya melalui aplikasi Sevima Platform ini, seperti itu. Nah, itu kira-kira kalau untuk fitur-fitur yang nantinya bisa kalian gunakan, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah saat ini kita akan bahas untuk timeline-nya. Jadi, timeline di sini itu adalah alur proses yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan momen yang sedang berlangsung di dalam perguruan tingginya, seperti itu. Jadi, yang pertama ini ada timeline atau periode awal semester, rekan-rekan. Nah, nanti ketika di awal semester atau mungkin yang saat ini ya kita lalui, jadi nanti yang pertama adalah melakukan proses pembayaran tagihan. Jadi nanti kalau misalkan rekan-rekan sudah terbit tagihannya, silakan nanti bisa dilakukan proses pembayaran dengan menggunakan skema yang berjalan saat ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah proses KRS. Nah, setelah kalian nanti melakukan proses pembayaran, maka kalian bisa langsung melakukan proses KRS, rekan-rekan. Nah, untuk KRS ini nanti dilakukan secara mandiri, gitu ya. Jadi di mana itu dilakukan oleh mahasiswa langsung sesuai dengan regulasi di kampusnya. Lalu berikutnya adalah sesi konsultasi. Nah, ini sebetulnya opsional teman-teman gitu ya. Tapi mungkin ini dibutuhkan untuk teman-teman yang perlu konsultasi dengan dosen walinya gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan nih ada mata kuliah yang mungkin mengulang atau mungkin ada yang mau konsultasi mengenai pengambilan KRS-nya. Nah, silakan nanti bisa kalian sampaikan melalui fitur konsultasi itu tadi. Dan ketika sudah melakukan proses KRS dan KRS-nya ketika sudah divalidasi, maka nanti dari rekan-rekan mahasiswa bisa melihat jadwal perkuliahannya. Jadi nanti dari rekan-rekan mahasiswa itu bisa tahu kira-kira oh jadwalnya itu untuk kelas ini misalkan hari apa dan sebagainya. Begitu ya rekan-rekan. Nah, itu kira-kira kalau untuk di awal semester. Berikutnya kita memasuki periode perkuliahan, di mana periode perkuliahan ini yang ketika kita aktif kuliah ya teman-teman yang setiap hari itu ada jadwal kelas dan sebagainya. Nah, nanti dari rekan-rekan mahasiswa yang pertama adalah bisa memonitoring presensi kehadirannya. Jadi nanti untuk proses presensi ini rekan-rekan kita bisa menggunakan barcode dan juga bisa nanti untuk kehadirannya dibantu oleh dosen yang input rekan-rekan gitu ya. Jadi intinya kalau rekan-rekan mahasiswa di sini semisal presensinya dilakukan oleh dosen, tugas kalian itu hanya memastikan sudah masuk atau belum data presensinya, seperti itu. Nah, kemudian di periode perkuliahan khusus untuk mahasiswa yang tingkat akhir nantinya, kalian sudah harus mulai untuk melakukan pengajuan proposal gitu ya. Di mana proposal ini kan nanti sebagai dasar atau sebelum kita ke tugas akhir rekan-rekan. Nah, proposal ini itu biasanya isinya mungkin kalau nggak judul sama abstrak. Biasanya seperti itu rekan-rekan. Jadi nanti silakan kalian bisa mulai mempersiapkan hal ini dan bisa diajukan di dalam aplikasinya. Dan kemudian berikutnya setelah pengajuan proposal di ACC nanti akan masuk ke dalam tugas akhir di mana nantinya di dalam itu kalian bisa melakukan proses konsultasi. Konsultasinya nanti tentunya dengan dosen pembimbing tugas akhir yang sudah dibantu plot oleh bagian prodi atau akademik seperti itu. Lalu yang terakhir, nah ini khusus untuk semua mahasiswa gitu ya. Ketika di akhir periode perkuliahan, maka kalian nanti bisa melihat nilainya. Nilai apa? Nilai dari perkuliahannya selama satu semester tersebut, rekan-rekan. Seperti itu. Nah, itu kira-kira kalau untuk eh, gambaran ya di periode perkuliahan seperti itu. Nah, Kak, untuk sesi sosialisasi kurang lebih sebagai gambaran awal seperti itu, rekan-rekan. Nah, sekarang silakan
Untuk rekan-rekan yang memiliki device laptop, bisa sambil dibuka laptopnya gitu ya. Nanti kita biar bisa simulasi bersama-sama rekan-rekan gitu ya. Jadi silakan kalian yang mungkin saat ini ada laptop ya, silakan bisa dibuka laptopnya dan nanti kita bisa buka aplikasinya bareng-bareng seperti itu. Kalau misalkan teman-teman masih misalkan laptopnya nggak dibawa atau mungkin lagi nggak di tempat gitu ya, bisa pakai handphone juga teman-teman ya gitu. Jadi nanti dari teman-teman mahasiswa bisa akses melalui handphone, melalui browser Chrome-nya masing-masing seperti itu. Nah, untuk akses loginnya sendiri, rekan-rekan mahasiswa, silahkan kalian bisa inputkan di link aplikasi yaitu siakat.widyagama.ac.id. Oke, saya ulangi lagi. Jadi untuk akses aplikasi, silahkan nanti kalian inputkan linknya di siakat.widyagama.ac.id. Kalian bisa buka lewat laptop, silahkan. Kalau misalkan mau lewat handphone juga silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Nah, untuk proses masuknya sendiri, nanti kalian silahkan bisa klik di sini, masuk dengan Google. Nah, ini diklik dulu. Kemudian nanti disambungkan dengan email yang masih aktif. Kalau semisal teman-teman punya email kampus dan aktif, silahkan bisa pakai email kampusnya. Gitu ya. Terus kemudian ketika kalian masuk dengan Google akan diarahkan untuk input username dan password. Nah, nanti untuk username-nya kalian bisa menggunakan NIM, lalu password-nya nanti bisa menggunakan tanggal lahir. Cuma di sini tanggal lahirnya itu formatnya tahun dulu teman-teman ya. Jadi misal saya lahir di 1 Mei 2000, maka nanti formatnya itu adalah 200501 seperti itu. Oke, saya ulangi lagi ya untuk rekan-rekan semuanya. Silakan bisa akses link aplikasinya di siakat.widyagama.ac.id. Lalu kemudian untuk masuk loginnya, silakan kalian bisa klik masuk dengan Google di sini. Ya, ini diklik masuk dengan Google. Lalu nanti diarahkan untuk input username dan password. Nah, untuk username-nya nanti silakan kalian bisa menggunakan NIM. Lalu untuk passwordnya nanti silakan kalian bisa menggunakan tanggal lahirnya seperti itu. Nah, ketika kalian nanti baru pertama kali login, teman-teman, itu akan diarahkan untuk verifikasi email. Nah, itu silakan kalian bisa langsung verifikasi emailnya dan verifikasi ini hanya dilakukan satu kali saja di awal. Untuk next-nya atau untuk berikutnya, kalian sudah tidak perlu lagi melakukan proses verifikasi email seperti itu. Nah, ini sudah dibantu oleh Mbak Dea juga ya untuk aksesnya dan juga nanti untuk username dan passwordnya. Nah, untuk rekan-rekan yang nantinya ada kendala atau mungkin misalkan ada keterangan password tidak sesuai dan sebagainya, silakan nanti bisa disampaikan di kolom chat ya, teman-teman ya. Jadi silakan nanti kalian bisa disampaikan di kolom chat di sini. Dan kalau untuk dari tim Widya Gama ada Pak Januar juga yang standby juga ya seperti itu. Jadi silakan ya rekan-rekan mahasiswa. Harapannya hari ini kalian bisa login dulu gitu ya. Kenapa? Karena nanti di hari Senin kalian KRS-an menggunakan aplikasi ini rekan-rekan mahasiswa seperti itu. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi masuknya di sini lewat masuk dengan Google ya. Ini diklik dulu masuk dengan Google, terus nanti username-nya diinputkan NIM-nya, lalu password-nya nanti menggunakan tanggal lahir. Untuk tanggal lahirnya sendiri, ya nanti formatnya ini ya, tahun 4 digit, bulan 2 digit, hari 2 digit. Nah, untuk yang masih tidak bisa login, silakan diinfokan NIM-nya, teman-teman ya. NIM dan namanya. Nanti biar kami bisa mudah untuk ceknya, teman-teman. Gitu ya. NIM dan namanya silakan bisa dikirimkan di kolom chat ya, seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan dari kalian baru pertama kali login, itu akan diarahkan untuk ini, rekan-rekan mahasiswa. Biasanya diarahkan untuk ganti password. Nah, itu nanti silakan bisa diganti aja passwordnya, nggak apa-apa ya, gitu. Oke. Ini ada yang komen sudah masuk. Oke, baik.
Saya masuk dengan Google langsung bisa login, Bu. Oke, mantap. Ya, silakan ya, rekan-rekan mahasiswa. Kalau misalkan ada kendala, kalian bisa ini diinfokan aja di kolom chat ya, seperti itu. Baik, rekan-rekan, sambil menunggu untuk dari rekan-rekan mahasiswa yang masih terkendala login gitu ya. Ini saya lanjutkan dulu untuk penjelasannya. Nanti jangan khawatir rekan-rekan ya, itu akan saya ulangi lagi di sesi kedua gitu. Jadi ini hanya overview saja rekan-rekan seperti itu. Oke, untuk yang kendala chatnya ke everyone ya rekan-rekan ya. Jadi biar nanti bisa dibantu oleh Mbak Dea dan juga tim dari tim IT Widya Gama seperti itu. Baik, oke, saya lanjutkan dulu ya rekan-rekan untuk penjelasannya. Nah, nanti di sini untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan. Yang pertama adalah biodata. Nah, nantinya kalian juga akan kita arahkan ya untuk cara mengisi biodatanya itu seperti apa dan sebagainya gitu. Karena biasanya biodata ini nanti takutnya itu akan menjadi syarat agar bisa mengambil KRS gitu. Jadi nanti setelah ini, setelah selesai di sesi satu, akan saya jelaskan gimana cara masuk ke menu biodata dan sebagainya, seperti itu. Lalu kemudian berikutnya ini adalah untuk bayar tagihan. Jadi nanti kalau semisal virtual account-nya itu sudah aktif rekan-rekan, maka nanti kalian untuk pembayaran tagihan itu bukan langsung transfer lagi, tapi melainkan nanti menggunakan virtual account ya rekan-rekan gitu. Jadi nanti dari virtual account yang kalian dapatkan di dalam aplikasi, nah itu nanti kalian bisa gunakan untuk proses pembayaran. Kemudian berikutnya ini ada KRS rekan-rekan. Jadi nanti kalau untuk KRS ini dari kalian bisa memilih mata kuliahnya. Jadi ada apa saja untuk pengambilannya seperti itu gitu ya. Nah, nanti ini juga akan saya simulasikan. Oke. Nah, jadi nanti akan kami simulasikan juga ya rekan-rekan untuk pengambilan KRS-nya nanti kalau di dalam aplikasi seperti apa begitu. Kemudian berikutnya nanti ada jadwal perkuliahan. Jadi jadwal perkuliahan ini akan muncul ketika kalian nanti sudah melakukan proses KRS, rekan-rekan. Seperti itu ya. Jadi kalau udah melakukan proses KRS, maka nanti jadwalnya itu akan muncul seperti ini. Jadi misalkan, oh di hari ini itu nanti ada perkuliahan apa, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di akhir semester, kalian nanti juga sudah bisa melihat KHS-nya, rekan-rekan. Jadi KHS ini nanti itu adalah nilai huruf dan juga IPS di semester tersebut. Nah, kalau semisal nanti kalian menemui nilai itu kondisinya itu adalah T, ya, T, maka artinya kalau T itu nilainya masih belum fix atau masih belum dikunci. Jadi T itu artinya tunda, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalkan T artinya nilainya itu masih belum dikunci atau masih belum dipublish oleh dosennya, seperti itu. Lalu kemudian berikutnya ini khusus untuk mahasiswa tingkat akhir, di mana kalian nanti bisa melakukan proses pengajuan proposal ataupun tugas akhirnya. Jadi ketika nanti kalian pengajuan proposal atau tugas akhir, kalian akan diarahkan untuk input judul dan juga abstraknya, rekan-rekan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau semisal nanti kan kalian sudah mengajukan gitu ya. Lalu nanti kan kalian akan ditentukan nih dosen pembimbingnya dengan bapak atau ibu siapa. Nah, kalau semisal kalian sudah ditentukan dosen pembimbingnya, maka nanti kalian bisa melakukan proses bimbingan melalui aplikasi tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya nanti untuk pengajuan syarat yudisium ini kalau misalkan sudah menjadi mahasiswa tingkat akhir yang mau lulus ya gitu. Jadi sudah selesai tugas akhirnya. Nah, nanti kalian akan didaftarkan sebagai peserta yudisium oleh Bapak Ibu admin dan dari kalian nanti bisa langsung upload syarat yudisiumnya seperti itu. Dan yang terakhir ini sebagai overview sedikit ya rekan-rekan yaitu siakat kita nanti memiliki LMS yaitu namanya AdLink rekan-rekan ya. Di mana AdLink ini nanti itu kita gunakan untuk proses perkuliahan. Nah, AdLink ini itu kalian bisa
install dulu ya di App Store ataupun di Play Store-nya rekan-rekan. Jadi Adlink ini fungsinya itu adalah biar nanti ketika waktu kuliah kalian itu bisa presensi pakai barcode seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau pakai Adlink nanti presensi kalian ketika dari dosen menampilkan barcode, maka otomatis kalian bisa langsung scan nih untuk kehadirannya. Itu seperti apa gitu. Nah, jadi silakan nanti kalau kalian sudah berhasil login ke dalam akun Siakatnya, kalian boleh install Adlink-nya. Untuk akses masuknya ke AppLink sama ya dengan ke Siakat. Jadi nanti kalian bisa pakai Google seperti itu. Jadi bisa pakai akun Google-nya itu tadi seperti itu. Nanti untuk sosialisasi AppLink akan ada sendiri juga ya rekan-rekan seperti itu. Intinya kalau kalian mau install sekarang silahkan nggak apa-apa rekan-rekan gitu. Karena ini nanti juga bisa dipakai untuk kalian proses presensi menggunakan barcode itu tadi. Seperti itu. Oke, teman-teman mahasiswa, mungkin kurang lebih untuk di sesi pertama kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau semisal ada kendala di dalam siakatnya, silakan bisa diinfokan ya di dalam kolom chat di sini, seperti itu. Oke, baik ini sebelum saya lanjut ke sesi yang kedua ya, rekan-rekan mahasiswa, barangkali mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Terkait dengan penjelasan yang di sesi pertama, silakan. Untuk yang mau bertanya bisa raise hand dulu ya rekan-rekan ya. Nanti biar bisa kita bantu unmute. Oke, ini dari Kak Haura, silakan. Halo Kak, makasih Kak buat Mm-mm, penjelasannya. Aku mau nanya, ini kan aku udah coba buat login di Siakatnya tadi, terus aku mm, barusan download ID linknya. Terus mm-mm, ini kan ada opsi ya, bisa continue with Siakat atau continue with Google. Tadi kan di mm-mm, Siakatnya aku pakai Google. Ini di ID mm-mm, link mendingan continue with Siakat atau Google. Soalnya kalau mm-mm, Siakat kita kan minta user ID sama password kan, yang mm-mm, mana Siakat aku nggak bikin karena pakai mm-mm, Google maksudnya gitu. mm-mm, mm-mm. Oke, kalau untuk di AdLink kami sarankan menggunakan pakai Google aja ya gitu karena akun Google-nya sudah tersambung dengan Savima platform. Jadi harusnya nanti di AdLink akan lebih mudah kalau misalkan pakai akun Google-nya aja Kak Haura gitu. Oke, makasih banyak Kak. Mm-mm. Baik, siap. Oke, ini ada lagi yang raise hand, silakan. Ini dengan Bapak atau Ibu siapa? Assalamualaikum, saya mau nanya, Bu. Ya. Ini kan saya udah melakukan pembayaran kemarin di SIM yang Mm-mm, lama. Terus mm-mm, di yang baru ini itu udah tampil, cuman mau pembayaran itu nggak bisa, katanya harus dikonfirmasi dari pihak kampus, dari pihak aplikasinya. Itu gimana ya, Bu? baik, oke. Jadi kalau untuk pembayaran saat ini, nanti kita prosesnya masih sama dengan yang seperti berjalan ya, ya Pak ya, seperti itu. Jadi nanti untuk pembayarannya silakan bisa langsung dengan bagian keuangan gitu. Karena sambil menunggu untuk virtual account-nya kita aktifkan dulu, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih. Terus buat yang di Mm-mm. Adlink itu kan udah Ya. daftar, terus udah mau dihubungkan ke pihak kampus. Cuman Widyagama itu tidak terhubung dengan si Adlink ini. Cuman nama Widyagamanya udah ada, Bu. Itu gimana? Untuk akunnya sendiri sudah bisa masuk login ke dalam Adlink-nya atau belum? Ya sudah, tinggal Sudah. Mm-mm. terhubungkan akun ke kampusnya itu loh, Bu. Oh, itu masih belum bisa di situnya ya. Je, Ki bener Hmm. apa? Boleh Je, diinfo atas nama mahasiswa siapa ini? atas nama mahasiswa Mohima Faiz NIM 22155. Nanti tak jadi link ini di Ya, bentar saya kirim. boleh. Nanti izin ya untuk kendala tersebut kita coba bantu cek dulu karena seharusnya kalau semisal login di app linknya itu menggunakan yang akun Google itu akunnya harusnya udah langsung tersambung sama kampusnya gitu. Nah, sudah Bu, sudah Mm-mm. dikirim di komen. Terima kasih. Sebentar, saya cek dulu. Oke, baik. Oke.
nanti kami perlu cek dulu di adlinknya ya, rekan-rekan mahasiswa. Seperti itu kita pastikan dulu untuk di adlinknya seperti itu. Untuk saat ini kita coba fokus dulu ke siakatnya ya, gitu. Nanti biar kami bisa bantu sampaikan untuk kampusnya atau untuk yang Widyagama bisa tersambung di adlinknya, seperti itu. Oh, untuk saat ini yang ada masih stikes ya, baik. Oke, siap. Nanti kami sampaikan ke tim adlink dulu ya untuk dibantu tambahkan untuk kampusnya, seperti itu. Nanti kalau misalkan udah kami tambahkan, saya bantu infokan nanti ke bagian tim IT ya, nanti bisa diteruskan ke rekan-rekan mahasiswa, begitu ya. Baik, teman-teman mahasiswa, eh, untuk yang sudah berhasil login, coba saya dibantu raise hand, kok raise hand, apa reaction dulu, kira-kira biar saya bisa tahu ini yang sudah berhasil login siapa, dan nanti kita bisa coba simulasi bersama-sama ya, gitu. Coba yang sudah berhasil login bisa reaction dulu ya. Oke, ini sudah mulai rame ini ya, yang sudah berhasil login. Oke, baik. Oke, siap. Sini sudah mulai banyak ya ini ya yang sudah bisa ya. Oke, kalau seperti itu berarti langsung saja ya, teman-teman mahasiswa. Ini kita masuk ke dalam aplikasi teknisnya. Nanti biar dari kalian juga bisa sambil mengikuti terkait dengan penjelasan yang kami sampaikan di sini, seperti itu. Nah, untuk proses penjelasan di aplikasi, teman-teman mahasiswa, nanti saya mohon izin untuk menggunakan aplikasi demo gitu ya. Jadi saya tidak menggunakan yang siakat.widyagama.ac.id, melainkan nanti saya menggunakan aplikasi demo ya, seperti itu. Tapi kalau untuk secara tampilan dan lain sebagainya, itu sama semua teman-teman mahasiswa ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya, ini saya langsung saja masuk ke sesi yang kedua ya, yaitu untuk teknisnya. Saya izin share screen dulu. Nah, di teman-teman ini ya, untuk halamannya seperti ini kan ya tampilannya gitu. Mungkin kalau untuk saat ini jadwalnya masih belum muncul ya, karena kan kalian masih belum melakukan proses KRS seperti itu. Jadi nanti kalau udah melakukan proses KRS di sini pasti akan muncul teman-teman mahasiswa seperti itu. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu untuk yang tadi, data mahasiswa ya teman-teman. Nah, sekarang silakan dari rekan-rekan mahasiswa bisa melengkapi biodata mahasiswanya. Nah, untuk melengkapinya nanti di sini teman-teman mahasiswa ya, mohon diperhatikan di akun pojok kanan atas. Ya, ini kalau misalkan teman-teman mahasiswa bukanya lewat laptop pasti tampilannya sama ya. Kalau untuk lewat handphone pokoknya dicari aja yang ada akunnya di sini seperti itu ya. Nah, kalau sudah nanti kita masuk ke data mahasiswa ya. Saya ulangi lagi di sini ya untuk masuk ke dalam biodatanya. Jadi di akun pojok kanan atas kalau di halaman atau tampilan laptop. Lalu kemudian berikutnya nanti masuk ke data mahasiswa. Nah, kalau sudah nanti silakan kalian klik edit ya teman-teman ya, seperti itu. Silakan kalau misalkan mau dicoba. Nah, untuk fotonya nanti silakan diusahakan untuk foto formal ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi ini misalkan kita upload fotonya dulu gitu kan ya. Nanti kalau untuk upload foto bisa langsung tinggal kita uploadkan di sini seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Gitu ya. Oke, jadi silakan dilengkapi dulu untuk data-datanya. Caranya itu tadi ya, ini bisa langsung diklik edit saja, lalu nanti diinputkan gitu ya. Terutama untuk data-data yang berbintang merah, teman-teman ya. Nah, di sini yang ada bintang merahnya, silakan nanti kalian lengkapi terlebih dahulu seperti itu. Oke. Jadi silakan kami tunggu dulu ya untuk melengkapi data-datanya. Nah, kalau untuk tampilan di handphone mungkin sedikit berbeda ya, teman-teman gitu. Jadi intinya nanti untuk yang tampilan di handphone, kalian bisa langsung di sini ya, yang intinya ada gambar akun ini. Nah, itu silakan kalian klik, terus nanti masuk sebagai data mahasiswa seperti itu.
Nanti diusahakan untuk fotonya adalah foto formal ya teman-teman gitu ya. Jadi biar nanti ketika waktu kita cetak KTM-nya atau kita cetak buku wisuda nantinya, foto kalian itu yang sudah resmi atau formal. Jadi jangan sampai kalian mungkin upload foto kucingnya gitu. Nah, nanti berarti KTM-nya nanti jadi gambar kucingnya dong gitu. Jadi diusahakan, silakan kalau kalian sudah ada foto formal bisa langsung diuploadkan ya gitu. Oke, nah silakan dilengkapi dulu terutama untuk data-data yang berbintang merah ya. Kalau untuk yang nggak berbintang merah boleh di skip aja nggak apa-apa gitu. Contohnya misalkan ini pekerjaan ini kan nggak bintang merah nih, itu nggak usah diisi nggak apa-apa seperti itu. Terus data ibu ini kan yang bintang merah mungkin yang nama ayah ini gitu kan ya seperti itu. Nah, terus kalau semisal dari teman-teman mahasiswa ada data yang salah. Misalkan yang salah ini adalah NIM atau nama atau mungkin bisa jadi jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir yang intinya di sini ini nggak bisa kita edit. Nah, itu nanti silakan kalian bisa menghubungi ke prodi atau ke Bapak Ibu adminnya gitu ya. Karena untuk data-data ini teman-teman itu tidak bisa dilakukan perubahan oleh mahasiswa sendiri. Jadi nanti perubahannya itu harus dibantu oleh admin. Kenapa? Karena ini merupakan data pokok yang kita butuhkan di PDDikti, teman-teman, gitu. Dan nanti kalau misalkan data pokoknya itu sampai ada yang salah dan itu beda sama ijazah, nanti itu bisa berpengaruh, teman-teman, begitu ya. Jadi intinya kalau ada tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, kemudian NIM, kemudian nama, lalu kemudian nama ibu. Nah, itu kalau misalkan nggak bisa diubah atau ada yang salah, ya, terutama kalau ada yang salah, silakan bisa info ke Bapak Ibu adminnya. Begitu. Oke. Nanti dipastikan ya teman-teman data yang berbintang merah ini disimpan diisi baru disimpan seperti itu. Karena nanti kalau ada data berbintang merahnya yang masih kosong itu pasti nggak bisa disimpan. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan untuk yang tidak memiliki NISN bagaimana? Nah, untuk yang tidak memiliki NISN, nanti silakan NISN-nya bisa diinputkan ini ya, bisa diinputkan 0 sebanyak 10 kali seperti ini, atau bisa juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 0 seperti itu juga bisa. Ya, jadi diinputkan seperti ini aja nggak apa-apa teman-teman ya gitu. Jadi ini untuk rekan-rekan mahasiswa yang mungkin tidak memiliki NISN, silakan NISN-nya bisa diinputkan seperti ini. Begitu. Oh ya, nanti teman-teman, untuk NIK orang tua, ya kalau misalkan kalian nggak tahu NIK-nya dari ayah atau ibunya, itu nggak usah diisi ya. Jadi dilewatin aja nggak apa-apa. Jangan sampai NIK ayah sama NIK ibu ini disamakan dengan NIK-nya kalian, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu NIK ayahnya berapa, NIK ibunya berapa, nggak apa-apa, di skip aja gitu. Atau kalau misalkan yang tahu boleh diinputkan, silahkan, nggak apa-apa gitu. Oke, jadi dipastikan, oh ini ada arahan juga untuk yang NIK, terutama yang mahasiswa penerima KIP diisi. Baik. Nah, nanti kalau misalkan diisi, silakan dipastikan NIK-nya yang benar ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai NIK orang tuanya disamakan dengan NIK kalian gitu. Oke, gitu ya. Kira-kira teman-teman mahasiswa, silakan bisa dilengkapi dulu apa untuk data-datanya. Ini saya tunggu dulu. Oke, nanti kalau sudah jangan lupa disimpan ya, teman-teman ya, gitu. Nah, itu tadi kalau misalkan untuk proses melengkapi data mahasiswa. Mungkin sambil teman-teman lanjut melengkapi, saya lanjutkan materinya dulu gitu ya. Ini saya kembali ke halaman beranda, teman-teman, gitu. Nah, biasanya di awal semester itu kan sebelum kita KRS nanti kan ada proses pembayaran tagihan, gitu kan ya, teman-teman. Nah, nanti di halaman paling depan ini kalian itu sudah bisa tahu terkait dengan tagihan yang harus kalian bayar itu berapa ya. Nah, kalau semisal untuk saat ini ada tagihan yang kondisinya itu kalian sebetulnya sudah bayar lunas,
tapi kok masih muncul, nah itu mohon untuk ditunggu dulu ya teman-teman gitu. Jadi mohon untuk ditunggu dulu gitu. Kenapa? Karena untuk saat ini kita masih dalam tahapan validasi data juga teman-teman gitu ya. Jadi kalau semisal kalian di sini seharusnya itu sudah lunas, tapi masih ada tagihannya, nanti mohon untuk ditunggu terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, jadi kita masih dalam tahap validasi data, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk melihat rincian tagihannya nanti kurang lebih seperti ini ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi ini nanti eh, di sini kan sudah muncul nih total tagihan adalah 9,9. Nah, 9,9 ini tuh apa saja? Nanti kalian bisa cek lihat rincian di sini. Nah, ini kita lihat rincian, terus kemudian kita bisa klik bayar tagihan. Nah, seperti ini rekan-rekan. Ini karena kebetulan saya sudah generate virtual account ya, saya batalkan dulu. Bentar, saya batalkan. Nah, jadi nanti rekan-rekan mahasiswa di sini itu akan ada tagihan kalian yang harus dibayar seperti itu. Jadi contoh ini misalkan ada tagihan jaket alma mater gitu ya, sama tagihan di DPP misalkan. Nah, nanti kalian bisa pilih seperti ini. Yang mau dibayar itu yang mana dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita paketin semua ya berarti kalian harus lunas semuanya nanti seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman baru bisa dilakukan kalau virtual account-nya sudah aktif rekan-rekan mahasiswa. Nah, kalau semisal di metode pembayarannya ini tuh masih kosong, jadi untuk proses pembayaran masih dilakukan dengan skema yang berjalan saat ini ya. Saya ulangi lagi, jadi untuk pembayaran nanti masih tetap menggunakan skema yang berjalan saat ini rekan-rekan ya. Jadi nanti kalian bisa langsung datang ke kasir bank yang ada di kampus atau bisa ke ATM dan sebagainya gitu. Jadi masih tetap berjalan seperti biasanya. Nanti kalau misalkan sudah ada pengumuman Savima Pay-nya sudah live atau VA-nya sudah live, kalian bisa pilih nih seperti ini. Jadi misal di sini saya mau bayar tagihannya. Nah, ini channel pembayarannya saya pilih yang Shopee gitu kan ya. Nah, nanti ini bisa saya klik bayar tagihan, maka otomatis itu nanti akan muncul nomor VA-nya yang tadi rekan-rekan. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini karena masih belum live, jadi nanti di sini pasti masih kosong untuk pilihan metode pembayarannya. Begitu rekan-rekan mahasiswa. Itu kalau untuk proses pembayaran ya rekan-rekan gitu. Nah, nanti kalau dari kalian ingin melihat terkait dengan riwayat pembayaran, ya, kalau untuk riwayat pembayaran itu ada di akun tadi di yang pojok kanan atas ini, terus nanti ada di riwayat keuangan. Nah, di sini nanti kalian bisa tahu nih untuk tagihan apa saja yang sudah lunas atau yang sudah dibayarkan, seperti itu. Gitu ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi nanti ditunggu dulu kalau misal Sevi Mapping-nya atau Edufinnya sudah live, nanti akan kita informasikan dan kalian bayarnya bisa langsung pakai virtual account seperti itu. Oke, itu kalau untuk di keuangan rekan-rekan semuanya ya. Nah, kemudian berikutnya di sini setelah kita sudah tahu nih cara bayarnya gimana, nah berikutnya adalah nanti ketika dari kalian akan mengambil KRS rekan-rekan. Ya, ini yang akan kalian lakukan juga sebagai persiapan awal untuk semesteran. Jadi untuk pengambilan KRS-nya, rekan-rekan, nanti silakan bisa masuk di menu akademik, ya, menu akademik, kemudian pengisian kartu rencana studi, gitu ya. Jadi nanti untuk pengambilan KRS, silakan bisa masuk di menu akademik, kemudian pengisian kartu rencana studi. Nah, di sini nanti kalian bisa melakukan proses KRS-an, rekan-rekan, gitu. Ini sebentar ya, saya bantu sesuaikan dulu biar nanti ada tampilannya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi nanti tampilannya itu adalah
Semisal ini saya hapus dulu ya untuk pengambilannya. Oke, saya ulangi lagi ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi nanti di sini untuk pengambilan KRS-nya silakan bisa dilakukan di menu akademik, terus kemudian di pengisian kartu rencana studi. Ya, akademik kemudian pengisian kartu rencana studi. Nah, di sini nanti kalian silakan bisa ambil kelasnya gitu ya. Nanti dipilih kelasnya apa saja, kan itu muncul nih. Dan pastikan dalam proses mengambil, nanti biar nggak salah, itu klik tepat semester. Ya, ini bisa diklik tepat semester. Kecuali kalau misalkan nih kalian mau ngulang dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa eh, ditampilkan semuanya seperti ini atau yang ini tidak lulus. Nah, ini kan ada nih keterangan nanti mata kuliah apa yang kalian itu masih belum lulus seperti itu. Jadi intinya nanti untuk pengambilan KRS bisa dilakukan di sini dengan cara checklist dulu. Kalau sudah nanti disimpan gitu kan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau misalkan oke ini sudah sesuai nih KRS-nya gitu ya, nanti bisa langsung diajukan. Nah, kalau kalian ada kendala dalam proses KRS-an, nanti di sini tuh ada menu untuk konsultasi KRS, teman-teman. Ya, nanti silakan di sini bisa klik konsultasi KRS. Nah, ini misalkan nanti bisa disinfokan, misalkan mohon izin Bapak Ibu gitu kan. Misalkan atau dengan dosen PA-nya gitu ya, mohon mohon izin Bu, saya mau mengambil KRS untuk MK mengulang. Misalkan apakah diperbolehkan? Nah, misalkan seperti ini terus kita kirim. Nah, ini nanti rekan-rekan itu akan bisa terlihat oleh dosen pembimbing akademik kalian gitu. Jadi nanti dosen pembimbing akademiknya dengan siapa, nah itu nanti yang akan membantu kalian dalam proses KRS tersebut gitu. Tapi kalau kalian nggak ada kendala, oke langsung aja. Nah seperti ini nanti kalau sudah dilakukan ajukan KRS gitu ya. Jadi kalau kalian nanti sudah selesai menginputkan atau memilih mata kuliahnya, jangan lupa ya ini kita lakukan ajukan KRS seperti ini. Nah, maka otomatis di sini kan tampilannya seperti ini nih, rekan-rekan gitu. Jadi KRS sudah tersimpan gitu kan. Nah, kemudian ini nanti kalian bisa infokan gitu. Mohon izin Ibu, tolong dibantu validasi KRS saya ya gitu. Misalkan seperti ini. Jadi, rekan-rekan mahasiswa, ketika dalam proses KRS-an ini nanti, kalian harus memastikan KRS kalian itu telah divalidasi atau telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik kalian. Kenapa? Karena kalau semisal KRS-nya belum divalidasi, maka nanti kalian akan terkendala dalam proses presensinya, rekan-rekan, gitu. Jadi nanti presensinya itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Oke? Nah, ini misalkan saya sebagai dosen PA, saya coba setujui dulu gitu ya. Oke, nah terus kemudian ini saya coba refresh. Nah, maka kalau misalkan sudah tervalidasi rekan-rekan, itu akan muncul keterangan seperti ini. Ya, KRS telah divalidasi dan tidak bisa diubah seperti itu. Untuk membatalkan nanti bisa menghubungi pembimbing akademik, hubunginya di mana? Di sini, seperti itu. Tapi harus dipastikan teman-teman ya, kalau semisal udah lewat periode KRS-nya ya udah nggak bisa lagi untuk melakukan perbaikan gitu. Jadi kan nanti KRS ini kan ada periodenya ya teman-teman gitu. Nah, itu kalau untuk proses KRS-an ya, intinya nanti kalian bisa cek di sini, di akademik, kemudian pengisian kartu rencana studi. Nah, untuk hasil KRS-nya, kalian bisa lihat di akademik, kemudian riwayat KRS, teman-teman. Nah, di sini nanti kalian bisa cek nih untuk apa namanya KRS-nya itu nanti ada mata kuliah apa saja, seperti itu. Lalu kalau misalkan mau cetak KRS juga bisa, nanti langsung dicetak sendiri KRS-nya seperti ini, begitu. Jadi nanti untuk cetak KRS kalian tidak perlu ke admin ya rekan-rekan gitu. Jadi cukup dari kalian bisa langsung cetak dari aplikasi seperti itu. Oke, itu kalau untuk proses KRS ya rekan-rekan ya gitu. Jadi intinya nanti kalian untuk pengisiannya di sini seperti itu. Nah, oke, kalau dari KRS-an kurang lebih seperti itu tadi. Lalu untuk melihat jadwalnya di mana, Mbak? Nah, melihat jadwalnya nanti ada di sini rekan-rekan.
Jadi sebetulnya dari halaman beranda saja itu sudah bisa kita ketahui jadwal perkuliahannya. Itu nanti ada mata kuliah apa di sini gitu. Nah, ini contohkan ini ada gambar lanjut nih gitu. Nah, kalau semisal nanti kehadirannya sudah tercatat rekan-rekan, maka di sini itu akan centang statusnya. Jadi akan berwarna hijau di sini centangnya. Ya, atau bisa jadi nanti ini keterangannya kehadiran sudah tercatat seperti itu. Nah, kalau kalian mau melihat sesi-sesi sebelumnya, nanti di sini di opsi lainnya, kemudian daftar sesi. Nah, di sini nanti kalian bisa cek nih kehadiran kalian. Dari pertemuan yang lampau sampai sekarang itu sudah di absen semua atau belum, kayak gitu. Jadi kalau ada yang masih belum di absen, nanti kalian bisa langsung info ke dosen pengajarnya, seperti itu. Gitu ya, rekan-rekan. Jadi silakan nanti kalian bisa cek jadwal kuliahnya. Kalau yang di halaman beranda ini itu sesuai dengan tanggalnya ya rekan-rekan ya gitu. Jadi kalau misalkan hari ini tanggal 13 gitu kan. Nah, di sini akan muncul nih kelasnya itu tanggal 13 itu kelas apa, seperti itu. Nah, tapi kalau kalian mau melihat jadwalnya dalam satu semester itu bisa di menu jadwal, kemudian nanti di jadwal semester. Nah, nanti kalian bisa tahu di sini untuk jadwalnya itu ada kuliah itu di hari apa saja. Misalkan seperti itu. Contoh, oh ini saya ada kelas lagi nih tanggal 27 kayak gitu. Nanti akan ketahuan semua rekan-rekan seperti itu. Gitu ya, kira-kira kalau untuk terkait dengan KRS dan jadwal perkuliahan seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau semisal untuk saat ini ya kalian KRS-nya kan masih belum dibuka, jadi mungkin masih belum bisa memilih ya gitu. Tapi nanti kalau misalkan udah dibuka, maka nanti kalian bisa memilih KRS dan juga bisa melihat jadwal perkuliahan kalian itu tadi, seperti itu. Oke? Nah, itu kalau untuk proses KRS dan juga untuk monitoring presensi ya rekan-rekan begitu. Nah, kalau semisal untuk mau melihat nilai ya rekan-rekan, nanti untuk nilai akhir itu bisa dicek di sini di hasil studi, terus nanti kartu hasil studi rekan-rekan. Nah, di sini nanti kalian bisa tahu nih untuk nilainya itu berapa seperti itu. Nilai hurufnya itu berapa. Nah, cuma rekan-rekan kalau ingin melihat nilai di sini tuh biasanya nanti ada edom. Nah, kalau semisal ada edom, nanti silakan kalian lengkapi dulu rekan-rekan seperti itu. Ya, jadi nanti untuk pengisian edomnya kurang lebih seperti ini. Misalkan ini bagaimana dosen menjelaskan perkuliahan, baik gitu kan. Kalau kritik dan saran nanti bisa ditambahkan juga. Nah, kalau sudah mengisi edomnya ya rekan-rekan, maka kita coba kembali ke yang hasil studinya tadi. Nah, di sini nilainya masih T. Artinya nilainya kalau misalkan masih T itu masih tunda, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan masih tunda seperti ini, maka bisa jadi untuk nilai di gambar lanjut ini tuh masih belum dipublish gitu. Sehingga nilainya di sini masih T. Nah, biasanya teman-teman mahasiswa, dosen sebelum ke nilai akhir yang di KHS, beliau melakukan proses untuk konfirmasi nilai. Nah, dari mahasiswa, nanti kalian bisa cek di sini, di akademik, kemudian nilai mahasiswa. Ya, di akademik, kemudian di nilai mahasiswa. Nah, di sini kalian bisa tahu, teman-teman, nanti nilainya kalian tuh berapa. Contoh, oh tugas individunya nanti 90, UTS-nya 88, UAS-nya 80, misalkan seperti itu. Gitu, teman-teman. Jadi, nanti di sini kalian bisa tahu nih untuk nilai per komposisinya. Nah, kalau ada yang salah, nanti kalian bisa langsung info ke dosennya. Pak, Bu, tugas saya itu harusnya dapatnya 95, misalkan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan eh, untuk konfirmasi nilainya masih dibuka periodenya, maka nilainya masih bisa diubah, teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan periode konfirmasi nilainya udah ditutup, ya nggak bisa diubah lagi, teman-teman gitu. Jadi nanti silakan kalian harus memastikan ya bahwa kalian memvalidasi nilai kalian itu masih di dalam range tanggal untuk konfirmasi nilai itu tadi. Karena kalau misalkan kalian sudah lewat dari tanggal konfirmasinya, maka kalian tidak bisa lagi mengubah nilainya seperti itu, atau tidak bisa lagi melakukan pengajuan perbaikan nilainya seperti itu. Oke, jadi harus hati-hati ya teman-teman ya gitu. Nanti kalian harus tahu dari pengumumannya
tim akademik kapan melakukan konfirmasi nilai, kapan melakukan KRS, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan dari dosennya udah mengunci nilainya, baru nanti akan muncul di yang KHS itu tadi. Jadi di KHS ini tuh akan muncul kalau nilainya itu sudah dikunci teman-teman atau sudah final gitu. Nah, kalau udah muncul di KHS, artinya nilai tersebut tidak bisa diubah lagi. Seperti itu. Nanti untuk KHS-nya dari teman-teman bisa cetak sendiri juga di sini ya. Jadi KHS-nya nanti seperti apa? Begitu. Oke, teman-teman, itu kalau untuk melihat nilai ya, baik itu nilai sementara yang ada di nilai mahasiswa ini, atau untuk yang nilai yang ada di KHS-nya, teman-teman, seperti itu. Nah, yang terakhir, ini sebagai tambahan saja, untuk mahasiswa tugas akhir ya, silakan nanti kalian bisa melakukan proses pengajuan terkait dengan judul proposalnya, itu melalui tingkat akhir, kemudian daftar proposal. Jadi kalau yang di daftar proposal ini tuh masih berupa judul aja, teman-teman, gitu. Nah, ketika proposal ini nanti itu akan disetujui oleh admin, maka data proposal tersebut akan otomatis masuk ke daftar tugas akhir. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan nanti dari daftar proposal ini ya, kalian sudah mengajukan judul dan sebagainya, ketika statusnya ini sudah disetujui, maka nanti otomatis akan masuk ke daftar tugas akhir. Ya, sehingga nanti di tugas akhirnya ini kalian sudah tidak perlu lagi untuk melakukan pengajuan ulang, tapi tinggal nanti bisa melakukan proses bimbingan dan sebagainya seperti itu. Nah, itu kira-kira kalau untuk mahasiswa tingkat akhir ya seperti itu. Dan yang terakhir nanti ada pengajuan yudisium. Nah, ini kalau semisal masih belum terdaftar ya masih belum bisa, teman-teman gitu. Tapi nanti kalau misalkan udah terdaftar nih sebagai peserta yudisium, maka di sini akan muncul syarat-syarat yang harus diuploadkan. Seperti itu. Nanti kalau sudah nanti juga ada pengajuan wisuda, teman-teman gitu. Cuma ini akan bisa jalan kalau dari kalian sudah menyelesaikan tugas akhir dan sudah terdaftar sebagai peserta yudisium itu tadi. Nah, begitu kira-kira rekan-rekan mahasiswa ya untuk proses secara keseluruhan. Jadi pada intinya nanti fokus kita untuk implementasi pertama ini itu adalah proses KRS rekan-rekan ya. Di mana untuk KRS-an tadi menunya ada di akademik, kemudian di pengisian kartu rencana studi. Nah, nanti di sini kalian bisa melakukan proses KRS-an itu tadi. Kalau ada kendala, kalian bisa konsultasi KRS gitu. Nah, misal nih selama perkuliahan kalian juga ada kendala gitu ya, nggak cuma KRS aja, tapi mungkin ada kendala-kendala yang lainnya. Kalian bisa menghubungi dosen pembimbing akademik kalian itu di menu sini ya, rekan-rekan ya, di tingkat akhir kemudian konsultasi ya, tingkat akhir kemudian konsultasi. Semisal nih nanti kalian ini misalkan atas nama Mika gitu kan ya. Kemudian dosanya ini Bu Nadia. Nah, misalkan nanti kalian mau konsultasi tentang evaluasi akademik gitu. Misalkan ada kendala selama perkuliahan dan sebagainya seperti itu. Nanti kalau sudah bisa diajukan. Nah, seperti ini rekan-rekan. Nanti kalian bisa tambah pesan di sini. Akan selamat pagi Bu. Saya ingin diskusi mengenai proses perkuliahan. Apakah apakah berkenan? Nah, seperti ini. Nanti untuk dari dosennya itu bisa replay juga di sini Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Begitu. Oke, itu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah, mungkin masalah akademik atau masalah KRS atau mungkin ada masalah pembayaran dan sebagainya, kalian bisa menghubungi dosen pembimbing akademik di tingkat akhir kemudian konsultasi seperti itu. Itu ya, kira-kira rekan-rekan mahasiswa, kurang lebih kalau untuk dari mahasiswa mulai dari KRS sampai proses bahkan tadi tugas akhir, nah, kurang lebih seperti itu ya, gitu.
Ini sepertinya banyak sekali yang menyampaikan ini paymentnya masih belum bisa ya Kak, tagihannya masih belum muncul ya Kak, betul. Jadi teman-teman mahasiswa ya, kalau untuk tagihannya di sini masih belum muncul, atau mungkin yang seharusnya itu sudah lunas tapi kok masih muncul, itu ditunggu dulu ya teman-teman gitu, karena kita masih dalam tahapan validasi untuk datanya gitu. Jadi kita masih akan melakukan proses migrasi dulu khusus yang tagihan gitu. Nah, untuk paymentnya kok nggak bisa, Kak, ya. Ditunggu dulu juga, ya. Karena untuk saat ini kita masih dalam proses integrasi dengan banknya dulu, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan integrasinya sudah selesai, migrasinya sudah selesai, baru nanti kalian bisa melihat tagihan dan bisa membayar menggunakan virtual account seperti yang kami simulasikan tadi, begitu. Jadi kalau untuk saat ini, ketika kalian ingin melakukan pembayaran semester ini, silakan nanti dilakukannya masih dengan cara yang sama, ya. Jadi masih dengan menggunakan metode yang sama seperti yang berjalan seperti ini atau seperti sekarang ini, seperti itu. Gitu ya. Itu kalau untuk pembayaran. Nah, untuk step berikutnya apa setelah tadi ya mengisi biodata misalkan dari teman-teman, nanti step berikutnya itu adalah KRS-an, teman-teman. Ditunggu dulu nanti pengumuman untuk KRS-annya gitu ya. Jadi kalau misal nanti sudah ada arahan dari bagian akademik untuk melakukan KRS, maka kalian nanti bisa melakukan proses KRS-nya, teman-teman. Begitu. Nah, sebetulnya di bagian bawah ini itu ada kalender akademik juga teman-teman ya. Kalau semisal nanti kalender akademik di perguruan tingginya sudah di setting, di sini kita sudah bisa tahu nih momen-momennya apa. Contoh seperti yang tadi, misalkan KRS-annya, terus kemudian untuk periode untuk konfirmasi nilainya, nanti kalian bisa tahu di sini semuanya. Begitu kira-kira. Oke, baik. Seperti itu ya, rekan-rekan mahasiswa. Kira-kira kalau untuk dari siakatnya secara teknis dan juga secara fitur sudah kami sampaikan semua ya, seperti itu. Ini kalau di kolom chat sepertinya masih ada yang terkendala di proses login ya. Baik. Nah, jadi nanti untuk mahasiswa yang terkendala login setelah proses pelatihan ini, nanti silakan bisa menghubungi ke ini ya bagian tim IT support ya rekan-rekan ya gitu. Jadi nanti mungkin di sini akan saya bantu drop nomornya ya. Sebentar. Nah, ini ya silakan dari rekan-rekan mahasiswa. Jadi kalau semisal masih ada yang terkendala dalam proses loginnya, silakan nanti dari kalian bisa menghubungi tim IT supportnya ya, rekan-rekan ya, seperti itu. Oke. Nanti untuk nomornya sudah saya drop di kolom chat ya rekan-rekan. Nanti silakan bisa dihubungi ke nomor tersebut ya gitu sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu tim IT support dari UWG seperti itu. Oke. Untuk sesi yang kedua sebenarnya sudah selesai. Mungkin ini dari rekan-rekan kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu nanti biar kami bisa bantu respon ya seperti itu. Silakan. Oke, ini dari Kak Haura lagi, silakan. Ya mau nanya Kak, Mm-mm. tadi kan untuk penilaian di IP itu kan apa namanya kita apa ya ada masa-masa di mana penilaian itu masih bisa diubah, terus nanti kalau udah fix Mm-mm. itu nggak bisa diubah lagi. Kita bisa lihat Mm-mm. nggak sih jadwalnya kapan penilaian itu masih dibuka dan kapan itu Mm, udah ditutup gitu, biar ada waktu buat negosiasi sama dosennya mungkin. Baik, oke. Nah, sebetulnya nanti kalau misalkan terkait hal tersebut, kalian bisa cek di kalender akademik ini ya, Kak Hura ya gitu. Jadi nanti di kalender akademik ini kan sebetulnya ada momen-momennya nih gitu. Contohnya kalau untuk saat ini perkuliahan. Nah, nanti kalau semisal ada periode perbaikan nilai, nanti ada sendiri nih keterangannya di sini. Misalkan periode apa periode konfirmasi nilai. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nanti kalian bisa pantengin aja di kalender akademiknya yang ada di dalam aplikasi. Seperti itu mungkin kira-kira Kak Haura ya. Oke, makasih. Ya, baik, siap. Baik, ini ada Kak Mipta, silahkan. Silakan, sudah saya bantu unmute.
Oke, kalau masih belum, saya cancel dulu ya. Ini ada dari Kak, ini Kak Fioni ya, ini ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin Kak Fioni, mohon maaf suaranya di saya kecil sekali. Oh iya, iya. Boleh Halo, Pak, dibantu? sudah jelas? Coba dicoba lagi, silakan. Apa sudah jelas? Nah, sudah. Silakan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Fioni dari semester 7. Saya udah coba klik KRS, ada beberapa matkul yang jadwal bentrok. Mohon solusi. Terima kasih. Oh, oke, baik. Itu untuk yang di pengambilan KRS-nya masih ada yang bentrok gitu ya, yang di akademik pengisian kartu rencana studi ini Kak Fioni, betul? Atau yang di mana? Ya, betul. Betul ya, masih ada yang bentrok ya. Ya, Baik, oke. Jadi izin kalau untuk yang KRS bentrok mungkin nanti dari mahasiswa memang pastinya tidak bisa diajukan gitu ya. Kenapa? Karena kalau bentrok kan nggak mungkin nih dari Kak Fioni kuliah di dua mata kuliah yang beda tapi di waktu yang sama kan gitu. Seperti itu. Jadi dipastikan untuk pengambilan KRS-nya itu nggak bentrok sama jadwal yang lainnya gitu. Nah, tapi kalau semisal dari pilihannya sendiri itu sudah ada jadwal yang bentrok, nah Kak Fioni nanti bisa silakan konsultasi dengan mungkin bisa ke dosen PA-nya atau bisa nanti mungkin ke prodinya. Seperti itu ya Kak Fioni ya. ya, baik. Terima kasih. Mm-mm. Baik, siap. Sama-sama. Oke, ini ada Kak Amanda Ivana, silakan. Bentar, saya bantu unmute dulu. Silakan. Kak Amanda bisa unmute dulu audionya. Nah, silakan. Permisi Kak, izin bertanya. Untuk suara Yap, saya apa sudah jelas? sudah masuk dengan jelas, silakan. Ini kan beberapa ada yang mengambil rek B ya Kak ya, Mm-mm. atau karyawan. Nah itu untuk sama atau tidak Kak dengan yang rek A? Dan untuk antara jadwal dan yang lainnya itu sama atau enggak? Dan ini untuk registrasi di akunnya, ini cuma simulasi saja ya Kak. Soalnya beberapa mungkin ada teman-teman yang nggak bisa mengikuti dengan jelas. Gitu. Oh, baik. Oke. Jadi izin kalau untuk yang pemilihan KRS itu nanti silakan mengikuti sesuai dengan sistem kuliah yang kalian pilih ya gitu. Jadi kalau semisal kalian ini adalah mahasiswa yang reguler A atau yang kelas pagi, maka nanti silakan kalian pilihnya kelas yang reguler A. Tapi kalau misalkan kalian ada kelas yang karyawan, maka nanti ya dipilihnya yang reg B atau yang kelas karyawan itu tadi. Nah, untuk yang saya simulasikan ini betul memang saat ini saya sosialisasikan. Tapi nanti pada prosesnya kalian tetap melakukan seperti yang sudah kami jelaskan tadi, seperti itu. Nah, kalau semisal dalam perjalanannya kalian ada kendala atau ada kesulitan, tadi sudah kami lampirkan ya untuk nomor IT support-nya. Nah, itu nanti silakan bisa menghubungi ke sana ya rekan-rekan, seperti itu. Itu kira-kira Kak Amanda. Baik, dari rekan-rekan mahasiswa lagi ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin tanya lagi Kak. Kadang kan Ya. di dalam proses perkuliahan itu ada dosen nih, ada beberapa Mm, dosen yang mengganti jadwal perkuliahan. mm-mm, Dikasih ini di mm. jadwalnya itu bakalan rubah atau gimana Kak? Terima kasih. Baik. Oke, siap. Kalau semisal nanti ada perubahan jadwal yang dilakukan oleh dosen, maka nanti jadwal kalian pun juga akan ikut berubah ya, teman-teman mahasiswa gitu. Baik yang ada di dalam beranda ini atau jadwal yang ada di yang menu jadwal, kemudian jadwal semester itu akan berubah, mengikuti sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh dosen pengajarnya masing-masing. Seperti itu kira-kira. Oke. Baik, rekan-rekan semuanya, kalau semisal ini masih belum ada yang ditanyakan lagi untuk sesi pelatihan pada pagi hari ini, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu gitu ya. Nanti ini kalau misalkan di kolom chat masih ada teman-teman yang terkendala login, silakan bisa menghubungi ke bagian tim IT support-nya ya rekan-rekan. Nah, itu sudah di drop juga untuk di kolom chat nomornya.
nanti silakan kalian bisa menghubungi ke Bapak atau Ibu yang ada di IT support di UWG ya, seperti itu. Oke, baik. Dengan demikian, kalau semisal masih belum ada yang ditanyakan lagi, maka untuk sesi pelatihan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya rekan-rekan. Nanti silakan untuk dari kalian bisa melakukan proses KRS dengan menggunakan aplikasi Sevima Siakat Cloud ini, begitu ya. Dan kalau untuk yang masalah pembayaran ataupun untuk yang tagihan tadi, mohon untuk ditunggu dulu karena kami juga masih bertahap untuk proses migrasinya rekan-rekan semuanya. Oke, itu saja. Nah, nanti kalau semisal eh, dari teman-teman yang mungkin tadi joinnya terlambat atau mungkin ada yang masih bingung, tenang saja. Nanti akan kami kirimkan untuk link recordnya hari ini ya, gitu teman-teman. Jadi nanti silakan kalian bisa putar ulang kembali untuk penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan, Kak, ini KRS-nya dipaketkan atau memilih sendiri. Nanti untuk KRS-nya itu memilih sendiri ya, rekan-rekan gitu ya. Jadi untuk KRS-nya nanti memilih sendiri, silakan bisa langsung akses di dalam aplikasinya. Nanti untuk videonya akan kita upload ke YouTube dulu. Nah, nanti dari rekan-rekan mahasiswa akan diberikan link YouTube-nya ya, seperti itu, teman-teman. Baik, oke, itu saja. Mungkin kalau untuk informasi ataupun penjelasan dari kami, tim Sevima, oke, nanti silakan kalau misalkan dari teman-teman ada kendala atau ada kesulitan, silakan bisa diinfokan ke tim IT supportnya ya, seperti itu. Nah, untuk KRS-nya kira-kira kapan? Harusnya hari Senin depan sudah bisa dilakukan ya, teman-teman. Tapi nanti silakan bisa menunggu dari informasi kampusnya ya, seperti itu. Kira-kira kapan dilakukannya. Tapi harusnya sih nanti di hari Senin tuh bisa dilakukan gitu ya. Oke, itu saja mungkin kalau dari kami, tim Sevima. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa. Mohon maaf kalau misalkan selama penjelasan ada salah dan kurangnya. Semangat selalu ya untuk mengikuti perkuliahannya. Semoga nanti untuk yang teman-teman mahasiswa baru cepat lulus ya. Dan untuk teman-teman mahasiswa yang tingkat akhir, semangat untuk skripsiannya ya. Semoga lancar. Baik, itu saja dari kami tim Sevima. Terima kasih banyak. Kami akhiri selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.